pada saat kita itu benar-benar udah rilis ya, kita itu benar-benar sudah pasrah sama Allah gitu ya, ambil ada jurus-jurus nih ya, dari buka perisai, kemudian turunkan garis kebenaran, masuk ke gua keajaiban, bersihkan jendela buram, kemudian ambil cermin ajaib, lakukan kickback dan merawat terumbu karang. Masya Allah, 6 jurus itu Bapak Ibu lakukan, maka yang terjadi akhirnya keajaiban. Dan dana itu justru dikembalikan berlimpah ruah dalam waktu yang tidak lama Bapak Ibu, karena kita yakin, karena kita percaya kepada Allah, maka tidak lama Bapak Ibu dikembalikan Bapak Ibu, bahkan dengan lebih. Dan kemudian sebenarnya yang utama adalah hikmah di baliknya, ilmu yang akan Allah berikan. Kalau masalah dunia dikembalikan itu bonusnya, yang utama sebenarnya adalah hikmah di balik peristiwa itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini mengalami ada ujian apa, yakin Bapak Ibu, nanti Allah akan berikan dengan begitu luar biasa berlimpah. Yakin Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu amalannya yang sudah berjalan itu pegang dan ditambahkan, makin ada amalan lagi, makin ada sedekah lagi, makin ada kebaikan lagi, terus untuk ditambahkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini berbahagialah Bapak Ibu yang saat ini masih menjalankan kebaikan, menjalankan ada riyadhah seperti ini ya, tetapi tiba-tiba seperti kehilangan dunianya ya. Contoh misalnya sakit tidak sembuh-sembuh ya, contoh misalnya mohon maaf saya sendiri gitu ya, saya contohkan saya gitu ya, saya sudah 1 bulan ya, 1 bulan 1 pekan gitu ya, kok tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah saya mencermati gitu kan, oh ternyata iya saya zolim gitu ya, ternyata saya zolim. Zolim kepada siapa? Zolim kepada diri sendiri, tidak memberikan ada ruang waktu gitu ya, tidak memberikan ada keadilan gitu ya. Akhirnya istighfar ya, dan lama lambat laun gitu, akhirnya tahu teknik-tekniknya. Oh saya berarti nanti sebelum tidur aku harus seperti ini. Wah saya setelah saya bangun berarti saya harus seperti ini. Lalu kemudian hati-hati kembali, saya sebabnya apa sih saya kok tidak sehat ini gitu ya, diraba kembali ya, kemudian dimuhasabah kembali gitu ya. Akhirnya alhamdulillah berkat doa-doa juga dari Bapak Ibu ya, alhamdulillah sekarang ini 90% yang mulai ada membaik ya. Tinggal mungkin letupan-letupan sedikit lah, enggak inilah, enggak apa-apa gitu, alhamdulillah gitu. Kita semakin belajar gitu ya. Mungkin ini ada sakit yang enggak sembuh-sembuh, mungkin kayak saya gitu kan. Untuk apa? Untuk lebih waspada kembali, lebih eling dan waspada. Contoh lagi, persoalan rumah tangga. Bapak Ibu yang sudah adem-adem saja, tiba-tiba pasangan hidupnya nih dari lisannya seletuk gitu ya. Perempuan ya pakai rasa, lalu seperti membelah ada di hati gitu ya. Ya Allah sakitnya di sini gitu ya. Saya perlu hening nih ya gitu ya. Saya perlu hening untuk mengobati luka batin walau sejenak gitu ya, untuk bisa hening, walaupun pada saat itu langsung keren, tapi kan yang-yangnya ada nih. Akhirnya sholat tobat dia, kemudian ambil ada garputala, ambil Al-Quran ya, kemudian ada zikir ya, ada doa feedback yang dilantunkan terus gitu ya, kemudian ada juga self talk gitu ya, ada STSL udah dikerjakan lagi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu, oh iya ini saya gitu ya, saya yang senang memaafkan gitu ya. Nggak lama kemudian udah saya hello kembali gitu ya. Nah ini contohnya. Atau persoalan finansial, Bapak Ibu sekarang ini yang masih mengalami ada bungkus permen ya, wah saya kok amanah belum selesai Bunda, kok malah saya kok ngamanah lagi nih gitu ya. Coba amati apa sih yang tidak tepat di sana ya, karena pada saat ada amanah yang kemudian belum terbayarkan bahkan mengambil lagi, berarti di sana ada garis yang menaik, bisa jadi gitu. Maka tobati di sana gitu, turunkan levelnya ya, level dari keakuannya gitu ya. Kita pilih mending makan ya, mungkin mohon maaf ya, lauknya tempe tahu udah apa-apa gitu, yang penting kita jangan sampai pengeluarannya lebih besar ya daripada pendapatan, kan seperti itu ya. Kita kendalikan diri ya dari nafsu-nafsu belanja ya, nafsu-nafsu ingin membeli ya, atau memiliki aset gitu ya, kita kendalikan, karena belum masanya kok, belum saatnya kok. Kenapa sih kita harus juga memakai keajaiban manusia dengan hutang, dengan amanah ya. Kita malu gitu ya sama Allah, karena udah belajar namanya rezeki gitu ya. Nah
itulah Bapak Ibu apa persoalan-persoalan yang ada sebenarnya yang buat itu kita sendiri Bapak Ibu ya. Tumbuhkan dengan suami, dengan istri, coba dengan pasangan. Bisa jadi yang buat kita kok gitu. Kenapa sih pasangan hidup kok sampai seperti itu ucapannya? Barangkali tanpa sadar kita sendiri pun yang memancing gitu Bapak Ibu. Jadi cermin ajaib itu manfaatnya adalah untuk bisa saat itu juga memadamkan api kesedihan dan kemarahan kita, gitu kan? Jadi semua itu Allah buat memang ya, Allah izinkan ada untuk apa? Untuk biar bisa kita kembali menyebut nama. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, gitu kan. Nah, ketika pertolongan Allah belum juga datang, nih Bapak Ibu, ya, kita harus terus nih bisa mendekati Allah. Kemudian persoalan kok kemudian seperti tidak tuntas ya. Saya udah mendekati Allah, kenapa seperti ini? Yakinkan Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu sudah bertobat, udah mendekati Allah, tetapi kok belum juga ada ketemu jalan solusinya. Yakin Bapak Ibu. Bapak Ibu udah istighfar, saya sudah disarankan ya oleh peserta offline. Udah istighfar, udah sekian kali, udah gitu. Gitu. Ya aku nikmati karena masih proses gitu ya. Bisa jadi baju saya kotor gitu kan. Saya nikmati gitu kan sambil saya pelajari gitu kan. Saya kurang apa gitu ya, sambil saya belajar. Nah, kata ulama ya, pada waktu kita sudah mendekati Allah, sudah bertobat, mohon pertolongan ya, tetapi kok belum juga tuntas nih persoalannya. Ya kenapa seperti ini? Kata ulama, yakinkan pada hati Bapak Ibu. Itu tanda Bapak Ibu akan mencapai tingkatan makom keimanan yang lebih tinggi dan bahkan bisa jadi paling tinggi Bapak Ibu. Seperti Nabi Ayub kan, Masya Allah, 18 tahun ya dikasih ada penyakit ya, kalau sekarang ini bisa jadi lepra gitu ya. Ternyata mau diangkat gitu ya, mau dikasih keajaiban. Nah, disinilah barangkali Bapak Ibu karena bungkus permennya itu berlapis-lapis gitu ya. Ya permennya itu nanti bisa jadi manis sekali. Yakinkan di dalam hati Bapak Ibu, maka keluhan itu hindarkan ya. Kemudian kesedihan itu juga hindarkan ya. Adanya tutur itu juga jangan sampai ada sama terus gitu ya. Karena apa? Karena Allah akan segera turunkan cintanya. Maka cepat raih Bapak Ibu. Jangan tinggalkan. Jangan sampai Bapak Ibu remedi. Loh Bunda, saya sudah belajar magnet rezeki, saya sudah ikut arewak LOP di online, saya ikut Insan Mulia, ternyata kok malah HP saya hilang gitu. HP saya kok malah pindah tangan ya gitu. Saya tantang orangnya gitu ya, saya tantang. Udah, mau lanjut apa enggak nih? Mau lanjut enggak riadohnya? Kalau enggak lanjut Bunda remedi, eman-eman. Iya Bunda, ya Allah, aku udah di offline di lingkungan pekerjaan saya, malah saya diolok-olok. Apa itu ilmu magnet rezeki? Udah ini makom Bunda mau dinaikkan. Bunda kalau enggak lanjut, wah eman-eman tinggal sepertiga lagi Bapak Ibu. Tinggal sepertiga lagi Bunda gitu. Tadi orangnya pas sore ini ke saya gitu ya. Jadi saya beri motivasi, saya berikan ada contoh-contoh gitu ya. Pada saat ada tumbukan yang benar-benar rasanya ya Allah, saya udah kejepit banget seperti ini. Saya sudah berusaha baik tapi kok dihina orang, udah HP-nya juga hilang lagi, malah saya tambah amanah lagi gitu kan Masya Allah. Jadi bertubi-tubi gitu ya. Ternyata di sana tanda ya dari permennya itu nanti di dalamnya itu super manis nih Bapak Ibu. Karena Allah akan memberikan ya derajat yang seperti Bapak Ibu impikan. Nah, jika Allah sudah memberikan ada getaran pada jiwa Bapak Ibu, getaran untuk bisa mencapai makom itu ya, makom apa nih, makom yang lebih baik ya, itu tandanya petunjuk pertama dari Allah itu adalah untuk bisa Bapak Ibu segera memperbaiki diri. Bisa jadi ada lapisan kulit bawang yang memang perlu untuk dibuka kembali gitu ya.